Banyak orang berpikir ketika emosi tidak stabil, mereka sebenarnya memiliki gangguan bipolar. Welcome to Into Psycare, di mana kita akan mencoba bahas topik-topik seputar psikologi dan isu-isu kesehatan mental lainnya. So, are you into Psycare? Welcome to Into Psycare. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang apa itu bipolar dan bipolar disorder khususnya. Dan kita juga bakal ngebahas tentang apa yang ngebedain, apa sih bedanya bipolar disorder dan mood swing biasa. Di sini, aku, Clement, dan ditemani oleh Kak Astrid. Kita berdua adalah clinician di Indo Psycare. Dan di sini, kita berdua bakal menjawab kebingungan kita tentang bipolar disorder. Sebelumnya, aku punya berita menarik banget nih tentang bipolar disorder. Aku baca-baca dari liputan6.com. Isinya tentang 5 selebriti Indonesia yang mengakui bahwa mereka punya bipolar disorder. Salah satunya ada Kak Marsyanda yang sudah lama banget nih kena diagnosis bipolar disorder. Dan sampai sekarang itu menjalani perawatan-perawatan tertentu. Kemudian juga aku juga lihat Kak Aukarin ternyata. Kak Aukarin juga ternyata didiagnosa memiliki mild bipolar disorder. Wah, ternyata bipolar ini punya gangguan yang sebenarnya cukup umum sih ya, ternyata, yang mungkin aja dialami oleh berbagai orang. Bahkan artis pun juga bisa mengalami itu dan berani untuk speak up tentang hal itu. Nah, tapi sebenarnya bipolar disorder itu apa sih? Dan gimana ngejelasinnya sih, Kak Astrid? Oke, bipolar disorder sesuai dengan namanya ada B-nya. Berarti itu artinya ada dua kutub, ada dua polar gitu ya. Jadi orang dengan bipolar itu dia masuk ke klasifikasinya ke gangguan mood. Jadi ada situasi emosi yang sangat ekstrim melibatkan dengan dua kutub tadi, karena ada nama B-nya di depan gitu ya. Ada dua kutub, kutub mania dan kutub depresi. Sederhananya, jadi kalau misalkan kita mengacu pada DSM-5, itu buku yang biasanya dipakai oleh psikolog dan psikiater untuk mendiagnosa dengan berbagai kriteria diagnostiknya gitu ya. Bipolar itu dikenal dengan gangguan psikologis yang berkaitan dengan perubahan mood tadi, yang berhubungan dengan episode dari depresif paling rendah sampai manik yang paling tinggi. Jadi ini yang dua kutubnya tuh sangat ekstrim dan sangat jauh gitu. Nah, gejala dari episode manik itu tadi, yang salah satu kutubnya itu seperti energinya tuh tinggi banget, nggak butuh tidur gitu. Jadi misalkan mereka lagi manik gitu ya, orang dengan bipolar, itu tidurnya bisa 1 jam aja, tapi kerjaannya banyak gitu. Jadi energinya sangat tinggi, aktivitasnya sangat tinggi, bahkan bisa sampai kehilangan kontak dengan realita. Jadi kayak sibuk sendiri aja gitu. Kalau orang luar lihatnya gitu yang nggak mengalami bipolar, misalkan dia punya kerabat yang bipolar yang lagi manik, itu nggak tidur tapi kerja terus nih nonstop gitu ya, tapi nggak kelihatan capek, kayak bisa ngomong terus nggak berhenti gitu. Nah, di kutub lain si episode depresinya itu muncul gejala-gejala seperti depression disorder, tapi ini titik terendah banget, jadi sangat ekstrim. Jadi energinya rendah, motivasinya rendah, nggak ada minat untuk melakukan apapun, berinteraksi tuh kayaknya nggak ada energinya gitu ya. Jadi ini mempengaruhi aktivitas sehari-hari juga. Nah, karena depresifnya yang paling rendah, nggak jarang orang dengan bipolar yang lagi ada di episode depresi itu juga banyak pikiran-pikiran bunuh diri dan mencoba atau melakukan percobaan bunuh diri gitu. Nah, episode perubahan mood di bipolar disorder atau orang dengan bipolar ini tuh bisa berlangsung selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan. So let's say salah satu pasien aku yang bipolar itu maniknya seminggu full. Kamu bayangin seminggu full dia tidur cuma 1 jam, 1 sampai 2 jam. Jadi kebayang energi dan aktivitas tubuhnya itu tinggi sekali, tapi badannya nggak bisa ngikut. Jadi itu gangguannya gitu ya. Misalkan badannya capek tapi kok nggak kerasa capek, jadi kayak harus lakuin sesuatu selama seminggu. Nanti biasanya ekstrim perubahannya tuh setelah misalkan hari Minggu gitu ya, besoknya depresi, udah langsung capek gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, kehilangan minat, menarik diri gitu. Jadi bener-bener ekstrim banget gitu kan. Menarik banget ya, Kak. Jadi sebenarnya bipolar yang aku rangkum sedikit. Jadi bipolar itu adalah
gangguan yang melibatkan dua fase utama ya Kak. Manik itu ekstrim banget, sesuatu yang kita jadi semangat banget ya, bahkan sampai kayak pasiennya Kak Asus gitu ya, dia sampai nggak tidur bahkan teman-teman. Mm, Kemudian ada fase depresif juga kayak gitu. Oke, oke, oke. betul. Tapi aku masih bingung deh Kak, apa sih yang ngebedain dia dengan mood swing biasa? Kan mood swing Mm. biasa pun juga kayaknya bolak-balik antara depresi dan manik itu sih Kak. Mhm mhm. Nah, memang nggak semua mood swing itu adalah bipolar. Jadi biasanya, Oke. kalau di apa, artikel populer gitu ya atau kita baca Mhm, di mhm. sosial media, "Oh aku sedih tapi habis itu aku seneng lagi," gitu, terus berarti aku Hmm. bipolar. Enggak juga, nggak seperti itu, jadi kalau mood swing-nya bipolar itu kan memang depresif dan manik, tapi yang tadi, aku bilang maniknya tuh ekstrim sekali, depresifnya tuh depresif sekali gitu. Manik yang marah itu bukan sekedar marah-marah. Bukan kayak, "Ah, ini gua," gitu-gitu, tapi lebih ke ngamuk, banting-banting barang, pukul sesuatu, relatively tuh nonstop, kayak nggak bisa berhenti aja gitu. Jadi ada jangka waktunya, ada, apa, kriteria waktunya juga gitu ya. Oh, Biasanya munculnya manik juga, munculnya kayak misalkan dia marah-marah atau aktivitas atau energinya tinggi itu nggak ada trigger-nya, nggak ada pemicu gitu. Nah, sama sebaliknya juga gitu, episode depresi itu nggak cuma sekedar sedih aja atau galau aja gitu ya, tapi juga ada gejala lainnya, salah satunya anhedonia, jadi dia nggak nafsu ngapa-ngapain, nggak ada apa ya, gairah untuk melakukan apapun gitu, untuk bangun tidur aja nggak bisa, untuk makan nggak selera, ngobrol nggak selera, main HP nggak bisa gitu. Itu juga dalam jangka waktu tertentu, misalnya relatif nonstop kalau episode depresif itu sekitar 2 minggu lebih. Jadi kebayang seminggu dia manik banget, 2 minggu atau lebih dia depresif banget, ntar dia berubah, ntar ada lagi perubahannya ekstrim lagi, jadi seminggu lagi manik gitu. Kalau ini yang kita ini kasusnya kalau misalkan ini ya lagi memang lagi ekstrim banget, lagi severe gitu, bipolar severe tuh pendulumnya kita bilang perubahan mood antara manik dan depresifnya itu sangat jauh dan bisa sangat cepat juga gitu. Nah, perubahan-perubahan ini yang kayak kalau di aku kalau jelasin ke pasien pendulumnya nih harus kita kecilin gitu. Perubahannya makin 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 stabil, nggak yang dari ujung ke ujung. Supaya nggak mempengaruhi keberfungsian sehari-hari. Jadi lebih bisa apa ya, ngejalanin ke aktivitas dengan lebih lebih nyaman, lebih berkualitas gitu. oke, oke, good, good. Mm, Berarti poinnya adalah ketik bedanya dengan mood swing adalah mood swing biasa ya mungkin biasa-biasa aja, tapi bipolar mm-mm. itu semua adalah ekstrim, semua ekstrim kanan atau enggak ekstrim kiri, nggak ada yang di tengah-tengah kayak Betul, gitu ya Kak Astrid ya. betul. Mungkin aku Oke, oke. tambahin sedikit. Mungkin orang ngerasanya nyamain si episode manik dan depresif ini Mhm. seperti emosi. Jadi kalau Hmm. emosi, perubahan emosi itu memang cenderung eh, temporary gitu ya. Jadi cepat dia. Kayak misalnya satu hari kita bisa ngerasa sedih, ngerasa happy gitu ya. Apalagi kalau misalkan dengan gangguan tertentu yang mungkin kita akan bahas di episode selanjutnya, itu juga lebih cepat lagi gitu. Tapi kalau di bipolar biasanya berhari-hari, berjam-jam, dan itu stabil seperti itu gitu. Oke. Berarti kata kuncinya lagi adalah adanya kestabilan juga ya, dia bertahan di satu titik ekstrim tertentu itu bisa Hmm, berhari-hari. Jadi kata kuncinya adalah stabil di beberapa hari di fase tertentu, di fase kemudian dia tertentu. berubah beberapa hari lagi di fase tertentu lagi. Betul. Oke, terus Mm. gimana ya Kak caranya kita menyikapi si bipolar yang sangat mood swing-nya ekstrim banget nih Kak? Ini tips and trick ya, salah satu treatmentnya juga kalau Tuh. misalkan kalau kamu ngerasa ada memunculkan gejala-gejala ini nih atau teman-teman atau keluarga kamu udah mulai notice gitu ya, kalau salah satu caranya adalah untuk menjaga kestabilan pendulum tadi ya, kestabilan si perubahan Mhm. mood itu. Yang pertama harus selalu minum obat. Itu udah wajib, itu udah hukumnya wajib gitu ya. Jadi ini penting karena kebanyakan orang dengan gangguan bipolar itu dikasih resep obat kan sama psikiaternya untuk ngelola perubahan mood tadi. Karena kalau misalkan nggak minum obat itu bisa ada gejala putus obat atau kita sebutnya withdrawal symptomsnya cukup parah dan ini bisa membuat tingkat keparahan dari fase-fase tersebut jadi lebih parah dan lebih susah untuk dikendalikan gitu. Jadi to-do list yang pertama adalah it's very simple, do not ever skip your doses of medication, do not decrease or increase your dose without talking to your doctor. So this is very important.
Jadi kita juga sebagai clinician scientist di Nusaikare selalu mengingatkan pasien kita untuk check up ke psikiater, apalagi kalau misalkan memang diagnosanya bipolar gitu ya. Karena perubahan mendadak itu bisa mengakibatkan konsekuensi yang serius gitu, termasuk episode yang baru, mungkin gangguan yang baru, jadi ada secondary diagnosis dan itu bisa jadi bikin treatment plan-nya jadi jauh lebih risikonya jauh lebih banyak gitu. So pertama wajib minum obat gitu. Kedua punya support system yang mendukung yang berkualitas gitu. Ini agak sulit, gampang-gampang sulit gitu ya, punya dukungan atau support system yang baik itu gimana gitu. Yang pertama, put an effort in educate your loved ones gitu ya. Jadi karena nggak banyak orang juga yang memahami gimana sih cara nge-handle kerabat yang memiliki gangguan bipolar. Jadi punya hubungan yang baik, dukungan yang baik dari keluarga, teman, dan peers itu penting untuk menyikapi mood swing. Kenapa? Karena kalau misalkan sudah eh, manik banget atau depres banget, biasanya orang dengan bipolar kalau misalkan awareness-nya rendah nggak sadar tuh kok dia lagi manik. Nah, dukungannya ini tuh penting untuk ngingetin. Jadi kayak ada preventive actions-nya. Kok tidurnya cuma sejam? Nah, itu tuh biasanya datang dari keluarga gitu ya yang udah tahu gitu. Jadi coba perdalam hubungan kamu, reach out sama orang-orang yang kamu percaya dan minta bantuan mereka untuk ngingetin. Kalau misalkan nih tanda-tandanya aku manik apa, tanda-tanda aku depresif apa, tolong kasih tahu, tolong ajak aku keluar atau apa gitu. Ketiga, ini aku ngerasa ini penting juga untuk ke semua orang ya, be physically active. So ini yang sering dilupain bahwa aktivitas fisik itu nggak perlu olahraga ya. Aktivitas fisik itu penting. Jadi at least 20 menit sehari itu cukup membantu menjaga kestabilan perubahan mood. Nggak cuma di orang dengan bipolar tapi dengan eh, orang dengan semuanya gitu ya. Dengan stres yang Orang-orang pun cukup juga tinggi. butuh ya, Kak. Betul, aktivitas fisik itu penting. Kenapa sih penting? Karena kalau kita kaitkan dengan hormon di otak, ada hormon yang keluar yang distimulasi kalau kita beraktivitas fisik atau olahraganya oke. Dopamin, serotonin, satu lagi endorfin gitu. Jadi tiga hormon ini kalau misalkan muncul itu bantu kita handle stres, jadi handle um, trigger-trigger yang nggak perlu gitu ya. Yang kedua kalau misalkan di bipolar ya itu jadi lebih aware sama sama trigger manik dan depresnya. Aku masih ada 2 tips lagi. Yang pertama, sleep schedule itu sangat amat penting. Jadi biasanya aku kalau ke pasien bipolar harus minum obat. Kedua, tulis kualitas jam tidurnya setiap hari seperti apa gitu ya. Karena tidur itu um, penting untuk mencegah manic episode, fase manik, karena indikator utama orang yang manik itu adalah kurangnya tidur gitu. Belum tentu berkualitas apa enggak ya, tapi pokoknya durasi tidurnya sama apa enggak nih. Kalau biasanya 5 jam atau biasanya 7 jam, tiba-tiba 1 jam, ini bentar lagi bisa manik nih gitu. Jadi itu penting sebagai indikator. Yang kelima, yang terakhir, punya mood journal. Mood journal ini juga penting sebagai jadi ada bukti-bukti, ada track record gitu ya supaya untuk didiskusiin sama terapis kamu, sama psikolog atau sama psikiater kamu. Jadi kalau misalkan ada perubahan di mood, itu semua orang bisa yang terlibat dalam penanganan dalam treatment itu bisa tahu dan jadinya lebih aware sama apa yang harus dilakukan gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Menjawab banget, Kak. Menjawab Berarti ya. ada 5 tips ya, Kak. Yes. 5 tips yang aku rangkum singkat banget. Yang pertama harus selalu minum obat. Yang kedua support system harus oke. Yang ketiga harus olahraga atau enggak physically active aja, kamu jalan kaki pun juga boleh. Yeah. Kemudian yang keempat adalah adanya sleep schedule yang teratur. Jadi mohon dituliskan teman-teman sleep schedule-nya apakah udah teratur atau tiba-tiba berubah durasinya. Yang terakhir adalah adanya mood journal sehingga kamu bisa konsultasi dengan psikolog ataupun psikiater kamu jika ada perubahan mood. Oke, thank you Kak Aceh. Kemudian aku juga menemukan nih beberapa miskonsepsi mungkin atau semacam antara mitos atau fakta gitu ya Kak. Ada yang nanya, apakah bipolar dan kepribadian ganda itu hal yang sama atau itu sebenarnya beda sih Kak? Karena banyak banget nih yang bingung teman-teman kita. Oke. Iya ya, ada yang bilang kalau bipolar itu
dua kepribadian gitu, kepribadiannya Betul. pas lagi manik dan depres. Sebenarnya beda banget karena secara klasifikasi diagnosis itu juga di klasifikasi yang berbeda. Jadi kalau bipolar itu di mood disorder, kalau dissociative identity disorder atau multiple personality itu beda diagnosis gitu. Jadi dari definisinya, dari gejala itu udah sangat berbeda. Tapi memang kalau nggak tahu gejala atau definisinya, memang sering mirip-mirip ya kalau lihat dari surface-nya aja gitu. Em, Biasanya juga kalau aku lihat sih karena penggunaan dua istilah ini kadang sering dicampur-campur gitu. Jadinya ada anggapan bahwa mereka ini sama gitu, padahal beda banget gitu. Pertama, kalau bipolar itu tuh nggak ada kaitannya dengan masalah identitas diri. Jadi nggak personalitinya tetap ya udah, misalkan aku bipolar, Astrid dengan bipolar, tapi Astrid yang bipolar lagi manik atau Astrid yang bipolar lagi depres gitu. Jadi bukan aku tetap Astrid umur sekian, pekerjaannya sekian gitu ya, anak dari berapa bersaudara itu tetap kayak gitu. Tapi kalau di dissociative identity disorder atau multiple personality atau gangguan kepribadian ganda itu ada masalah pada identitas diri. Jadi ada berbagai identitas. So let's say aku misalkan Clement misalkan umur 30 tahun, ternyata juga ada kepribadiannya Clement umur 5 tahun, atau Ratih di Clement umur 50 gitu. Jadi benar-benar beda secara personality. Kalau gangguan ini menarik ya, karena jarang banget sebenarnya kalau dilihat dari prevalensinya atau tingkat munculnya si gangguan ini, si multiple personality disorder. Jadi dia ini karena langka banget, bukan karena langka banget ya, karena memang emang jarang sih biasanya kalau dilihat gitu ya, itu tuh di orang bisa mengembangkan berbagai personality itu karena mengalami trauma yang berulang-ulang. Jadi misalkan di masa anak-anaknya mereka ada pelecehan fisik, ada abuse, emotional abuse, ada sexual abuse, dan itu terjadi berulang-ulang. Dan salah satu cara untuk mereka melindungi diri atau untuk escape dari trauma yang begitu painful itu adalah they create a new personality gitu, to protect them, to protect the core personality gitu ya. Jadi misalkan kalau misalnya teman-teman pernah lihat Split, ya kalau misalnya dilihat dari biografinya gitu ya, di karakter itu dia ada trauma berkali-kali, dan cara dia perceive atau cara dia internalize traumanya begitu dalam sampai akhirnya dia butuh sosok lain atau personality lain untuk melindungi itu gitu. Jadi let's say dia orang perempuan usia 30 tahun yang tadi aku bilang, tapi dia juga ada perempuan usia 7 tahun, supaya I don't know gitu ya, itu perlu digali di sesi gitu, dan juga punya personality usia 50 tahun. Bisa aja namanya beda, kepribadiannya beda, bahkan seksnya juga beda. So let's say yang tadi aku bilang Clement, bisa aja misalkan you do have a dissociative identity disorder, ada nih sosok Ratih umur 50 misalkan, atau sosok siapa Budi 7 tahun gitu. Jadi bukan kamu gitu. Tapi memang kalau dilihat dari DID kan dia disebabkan oleh trauma. Nah kalau bipolar itu biasanya inherited. Jadi ada genetic factorsnya. Nggak cuma karena bapakku bipolar jadi aku bipolar, nggak gitu. Ya, ada several other factors why people develop bipolar, but dari definition dan dari etiologinya atau dari kenapa itu dialami oleh individu itu beda banget antara bipolar dan apa tadi, multiple personality disorder. Gitu ya, gitu. Oke. Jadi memang secara definisi itu udah beda banget ya teman-teman, antara multiple personality disorder atau yang disebut dengan dissociative identity disorder di buku panduan DSM-5 itu, dan juga dengan bipolar disorder. Nah mungkin terakhir nih Kak untuk episode kali ini, orang bipolar bisa pulih nggak sih Kak? Pulih bisa. Sembuh nggak ya? Waduh, langsung gitu nggak? Gimana tuh Kak? Gimana tuh Kak? Pulih bisa tapi sembuh nggak? Gimana tuh Kak maksudnya? Oke, sebenarnya gini, orang ngiranya aku udah sembuh gitu ya. Jadi seperti kondisi kesehatan mental lainnya, gangguan bipolar itu bisa ditangani, bisa diobati, tapi nggak bisa disembuhkan sepenuhnya. Jadi kebanyakan orang dengan gangguan bipolar itu terus mengalami episode manik dan depresi sepanjang hidup gitu. Makanya penting minum obat supaya lebih stabil. Nah, meskipun misalkan orang dengan bipolar itu udah
treatment gitu ya rutin dan udah ngerasa normal dalam waktu yang lama, nggak ada jaminan gejala bipolarnya itu nggak akan balik lagi gitu. Jadi ini tuh mirip kayak kalau kamu punya demam, kamu kan nggak selamanya punya demam, tapi nggak ada besar kemungkinan bisa demam lagi gitu. Kalau misalnya kamu nggak jaga kesehatan atau kualitas hidupmu gitu. Nah sama sebenarnya kayak gitu sama depresi gitu misalkan udah ditangani gitu ya treatment, ada kemungkinan nggak relapse, ada kemungkinan gitu. Seberapa besar kecil kemungkinannya relapse tergantung treatmentnya juga, tergantung kondisi kasusnya gitu-gitu ya. Itu berita buruknya, tapi kabar baiknya banyak treatment dan tools yang bisa bantu orang dengan bipolar untuk menjalani kehidupan yang berkualitas sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi salah satunya yaitu tadi ya yang kita bahas, perubahan gaya hidup, bagaimana support sistemnya, pengobatannya seperti apa, rajin nggak ke psikolog atau psikiater, rajin nggak catat sleep schedule, mood journal, minum obatnya, walaupun psikolog atau psikiater nggak ngawasin nih gitu. Rajin nggak terapi, apakah lebih rajin tuh belajar tentang gangguan bipolar, itu semuanya tuh bisa ngebantu gejalanya nggak terlalu ekstrim, pendulumnya nggak terlalu ekstrim, sehingga bisa mengenali dan akhirnya bisa pulih gitu. Memang setiap orang beda-beda sih Clement ya dan teman-teman. Jadi mungkin memang perlu nih tahu kombinasi yang paling sesuai dan cocok gitu. Kalau di Indopsychiatry sendiri ada beberapa yang udah remisi. Jadi dalam artian udah remisi itu udah tahu apa aja yang bisa menimbulkan episode maniknya, apa aja yang udah bisa menimbulkan depresifnya dan harus ngapain, how to handle those extreme mood swings itu tadi gitu. Oke, berarti teman-teman dan mungkin Kak Astrid juga gitu ya, kita bisa meng-highlight bahwa sebenarnya bipolar itu bisa pulih dan itu sangat manageable banget ya Kak, kalau kita mau untuk melakukan beberapa tips dari psikolog kita, mau tetap minum obat dan melakukan hal-hal positif lainnya yang sudah Kak Astrid bilang di awal tadi ya. Yes. Oke, nah kayaknya kita sudah berada di penghujung episode kita hari ini nih Kak Astrid. Kita hari ini udah belajar cukup banyak tentang bipolar disorder dan tentu juga buat teman-teman jika merasakan punya gejala-gejala tertentu terkait bipolar disorder gitu ya, teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya. Silahkan teman-teman bisa konsul ke profesional mental health gitu ya, mental health profesional. Dan kebetulan juga kita di Indopsychiatry juga merupakan mental health profesional juga ya Kak Astrid ya, kita clinician hopefully ya. Dan kita di sini juga menyediakan treatment untuk bipolar disorder sehingga teman-teman bisa lebih terbantu untuk mengelola bipolar disorder jika teman-teman punya. Dan ingat, jangan pernah self-diagnose ya. Teman-teman perlu untuk pergi ke mental health profesional. Di Indopsychiatry kita punya treatment yang disebut dengan CBT for bipolar disorder, Cognitive Behavior Therapy for bipolar disorder. Jadi teman-teman bisa datang ke kita untuk mendapatkan treatment itu jika teman-teman merasa oh kayaknya aku ada gejala-gejala tertentu nih tentang bipolar. Kayak gitu nih. Kayak gitu Kak Astrid. Betul. Mungkin ngingetin kalau misalkan di Indopsychiatry kita memang mengutamakan evidence based therapy, meaning karena kenapa alasannya salah satunya kita clinician scientist. Jadi kalau misalkan secara bukti yang terbaru ternyata CBT nggak cocok lagi nih gitu ya, kita akan dengan kata lain mungkin menawarkan treatment yang mungkin lebih lebih banyak gitu evidence-nya, ya? Lebih banyak dukungannya, didukung gitu secara sains gitu. Jadi nggak ngasal-ngasal aja gitu ya gitu. Mungkin di episode selanjutnya kita bisa bahas gangguan lain kali ya, karena banyak juga yang sering nanya. Jadi mungkin teman-teman stay tune di YouTube Indopsychiatry. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Mungkin kalau ada yang pertanyaan mungkin bisa di komen atau share. Mungkin nyalain apa tuh kalau di YouTube buat notif loncengnya, ya? Yes, untuk nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Mungkin next time, nextnya kita bisa bahas gangguan yang mirip nih sama bipolar. Biasanya orang Oke deh. Thank you Kak Astrid. Thank you. See you di next episode. See you. Bye.